Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat dan dimensi kernel. Ya. Sifat dan dimensi kernel. Yang pertama, kernel sebagai subruang. Ya. Kernel dari transformasi linear T, jadi tulis ya, kernel T sama dengan vektor V, ya. Sehingga transformasi V sama dengan 0. Ya. Kenapa kernel disebut subruang? Ya, yang pertama, ya, karena mengandung 0. Ya, T0 sama dengan 0. Di sini ya jelas bahwa pasti ada vektor 0 di dalam kernel. Yang kedua, bahwa kernel tertutup terhadap penjumlahan. Ya, jika U V elemen kernel T, maka TU plus TU ya tambah V sama dengan TU tambah TP sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya, jadi dia tertutup untuk penjumlahan. Ya, begitu pula dengan perkalian skalar. Ya, jika V adalah elemen kernel T, ya, maka T CV sama dengan C TV sama dengan C kali 0 sama dengan 0. Ya, kernel merupakan subruang dari ruang asal, ya, jadi merupakan subruang dari domain, ya. Berisi semua vektor yang hasilnya 0. Ya, jadi semua vektor yang hasilnya 0 adalah kernel, ya. Yang dia merupakan subruang dari ruang asal atau domain. Yang kedua, basis kernel. Apa itu basis kernel? Ya. Basis kernel adalah kumpulan vektor, ya, yang dapat membentuk seluruh kernel, ya, dan juga independen, tidak saling bergantung, ya. Ya, jadi itu adalah basis kernel, ya. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Ya, jika kernel T sama dengan T 1,-2, ya, maka ya, bisa didapatkan basis kernel tersebut adalah yang di dalam kurung itu, ya, 1,-2. Ya. Jika kernel T sama dengan S 1,0,1 tambah T 0,1,1, ya, maka basisnya adalah, ya, T 1,0,1 dan 0,1,1. Ya, jadi basis adalah vektor dasar, ya, yang membentuk kernel. Ya. Ya, kemudian dimensi kernel. Ya. Dimensi kernel itu adalah jumlah vektor, ya, pada basis kernel. Ya, sebelumnya kita dapatkan ada, ya, dua basis, ya. Ya, maaf, vektor pada basis itu ada dua, 1,0,1 dan 0,1,1. Ya. Di sini sebagai contoh untuk dimensi, ya, kalau pada basis hanya ada satu vektor maka dimensinya 1. Ya. Kalau pada basis terdapat dua vektor maka dimensinya 2. Ya. Adapun jika kosong maka tentunya, ya, dimensinya 0, ya, hanya 0. Ya. Contoh lainnya di sini diketahui Tx, Y, Z sama dengan, ya, ini transformasi linear, ya. Ya, X tambah Y tambah Z. Kita disuruh cari, ya, kernelnya, ya. Ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 0, ya. Ini transformasinya kita sama dengan 0.
Ya, kita ubah ke dalam parameter Y sama dengan S, kemudian Z sama dengan T, maka ya X sama dengan min S, ya min S kurang T. Ya. Ya, ini jelas ini ya, dari sini ya. Kita input ya. X ditambah Y-nya tadi adalah S ditambah T. Ya, kalau ini kan sama dengan 0 ya. Kalau kita geser berarti X sama dengan min S kurang T. Langkah ketiga, bentuk vektornya. Ya, X tadi ya, yang ini min S kurang T, Y-nya S ya, dan Z-nya T. Ya, kita pisahkan dengan skalarnya ya. S min 1,1,0 ditambah T min 1,0,1. Ya, ini jelas ya. Ya, kita pisahkan dengan skalarnya. Ya, hasilnya ya, yang menjadi basis kernelnya ada dua ya, min 1,1,0 min 1,0,1. Ya, di sini ada dua vektor ya, dua vektor, maka dimensinya adalah 2. Ya, kernel berupa bidang di ruang 3 dimensi ya, dia berupa bidang ya, berupa bidang. Ya, baik, kita lanjut lagi ya. Contoh 1 ya, tentukan basis dan dimensi kernel ya, ada di sini ya. Transformasi linear X, Y sama dengan X kurang Y ya, kita sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan Y ya. Kita ubah parameternya ya, X sama dengan T ya, Y-nya juga sama dengan T. Kita keluarkan parameternya ya, kita pisahkan dengan parameter dengan skalarnya, maka diperoleh basisnya 1,1 ya. Di sini cuma satu basis, maka di sini cuma satu vektor pada basisnya, maka dimensinya adalah 1. Kemudian contoh kedua, tentukan basis dan multinya ya. Ya, dimensinya ya. Di sini transformasi linear dari X, Y, Z adalah X tambah Y, tambah Z. Kita sama dengan 0 ya, X tambah Y sama dengan 0 ya, diperoleh X sama dengan min Y. Kemudian Y tambah Z sama dengan 0, diperoleh Z sama dengan min Y ya. Kita ubah parameternya ya, X, Y, Z sama dengan min T, min T sama dengan T ya. Kita pisahkan parameter dengan skalarnya T ya, min 1,1, min 1 ya. Di sini pada basisnya hanya terdapat satu vektor ya, vektor, maka dimensinya adalah 1 ya. Baik, sekira cukup ya terkait dengan sifat dan dimensi kernel ya. Saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.